Selamat datang di channel Nasehat Perubahan. Silakan subscribe, share dan tinggalkan komentar di video ini. Berikut pentingnya mensucikan jiwa, tazkiyatun nafas. Dalam tubuh manusia terdapat suatu bagian penting yang menentukan kualitas dari seseorang. Baik atau buruknya kualitas seseorang di sisi Allah lebih dinilai dari jiwanya dibandingkan dengan fisik badannya. Antara jiwa dan badan ini memang sesuatu yang berbeda. Badan atau jasad bersifat materi yang berbentuk dan tidak mempunyai daya apapun serta tidak kekal. Sedangkan jiwa berasal dari dunia metafisik yang tidak berbentuk serta mengandung daya mengetahui yang bergerak dan kekal. Jiwa dalam diri manusia terdiri dari ruh, akal dan kalbu yang semuanya itu mempengaruhi gerak badan dan menentukan kualitas dari diri seseorang. Dalam konsep Islam, jiwa ini biasa disebut dengan nafas. Imam Al-Ghazali dalam beberapa kitabnya membagi jiwa ini menjadi 3 tingkatan. Tingkatan paling rendah disebut dengan nafsu amarah, yaitu jiwa yang dikuasai oleh kemurkaan dan syahwat. Tingkatan yang lebih tinggi dari itu ada nafsu lawamah, atau jiwa yang menyesali akan kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Dan pada tingkatan yang paling tinggi adalah nafsu mutmainah, yaitu jiwa yang penuh kedamaian dan ketenangan karena telah bersih dari penyakit-penyakit yang merusaknya. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, nafsu mutmainah inilah yang tidak akan mengalami siksaan di saat orang-orang yang berdosa dan berbuat aniaya sedang disiksa dengan seberat-beratnya. Ketika menjelang datangnya ajal dan pada saat hari kiamat, akan dikatakan kepadanya, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku." Qs Al-Fajr 27-30. Sebagai seorang mukmin, nafsu mutmainah inilah yang kita perjuangkan, agar nantinya kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai tingkat jiwa yang tenang ini, maka kita semua perlu membersihkan jiwa kita dari segala penyakit yang dapat merusaknya. Terkait tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, yang artinya, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Dari ayat ini, Prof. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan betapa Allah sangat menekankan pentingnya membersihkan jiwa. Bahkan sebelum menyebutkan tentang penyucian jiwa ini, Allah terlebih dahulu bersumpah dengan berbagai macam sumpah, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi. Kemudian sumpah yang terakhir Allah sebutkan, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Setelah Allah bersumpah dengan itu semua, barulah kemudian Allah menyebutkan apa yang hendak ditekankannya, yaitu, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul serta mengendalikan hawa nafsunya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya, dengan mengikuti rayuan nafsu dan godaan setan. Penyucian jiwa ini menjadi penting, karena di alam jiwa ini terkandung akal dan juga kalbu atau hati. Jika jiwa kita bersih, maka akal juga akan menjadi bersih, sehingga dengan itu kita dapat mempunyai penalaran yang baik untuk terus-menerus menambah pengetahuan yang kita miliki. Di dalam jiwa juga terdapat kolbu, hati. Jika jiwa kita bersih, maka hati juga akan bersih sehingga dengan itu, hati kita akan lebih peka terhadap kebaikan. Tazkiyatun nafas ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberikan beberapa usaha yang bisa dilakukan untuk membersihkan dari penyakit-penyakit yang menjangkitnya. Di antara beberapa sarana yang bisa dilakukan dalam rangka tazkiyatun nafas ini adalah dengan bertafakur terhadap kekuasaan Allah. Bertafakur ini berarti merenungkan. Yang kita renungkan adalah kekuasaan Allah terhadap segala sesuatu yang diciptakan. Dengan makin memperdalam perenungan terhadap keberadaan langit, bumi, bintang-bintang serta merenungkan makna-makna asma Allah akan semakin menambah rasa bangga terhadap penghambaan kita kepada Allah, bahwa kita selama ini menghamba kepada zat yang luar biasa kekuasaannya. Menyadari kemahakuasaan Allah ini dapat menghilangkan jiwa manusia dari sifat ujub, takabur ataupun gurur, karena penyakit-penyakit tersebut bermula dari sifat manusia yang selalu membesar-besarkan amalnya ataupun membanggakan apa yang dia punya. Semoga dapat mendorong kita untuk lebih giat dalam membersihkan penyakit-penyakit yang bisa merusak ketenangan dalam jiwa kita. Semoga kita dianugerahi ketenangan jiwa dalam hidup kita, sehingga bisa meraih tujuan kita hidup di dunia ini, yakni ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pentingnya mensucikan jiwa,
Tazkiyatun Nafas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salam dari kami Nasihat Perubahan. Silakan subscribe, share dan tinggalkan komentar di video ini.